Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik على سيدنا وحبيبنا وشافعنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الزحمة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat
Masjid Baitul Amin yang saya muliakan dan saya hormati. Dari atas mimbar ini saya mengajak khususnya kepada pribadi saya sendiri dan juga kepada ma'asyiral muslimin. Mari kita berusaha untuk meningkatkan iman, keyakinan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kita berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah dan berusaha menjauhi larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan, hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, kita sekarang ada di dalam bulan Rajab, dalam deretan bulan-bulan tahun Hijriah. Bulan Rajab salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu bulan Rajab ini disebut Rajabul Murajjab, bulan Rajab yang dimuliakan. Karena memang bulan Rajab ini salah satu dari Al-Ashhurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bulan selain Ramadan yang Allah menetapkan bahwa 4 bulan selain Ramadan adalah bulan yang dimuliakan. Allah menyatakan dan berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan menurut Allah di dalam kitabnya ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu kata Al-Quran minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh agama. Dan Nabi menyatakan 4 bulan yang dimaksud salasatun sardun wa wahidun fardun. Yang 3 bulan disebut dan beriringan. Yang 1 menyendiri. 3 bulan yang pertama itu beriringan, yakni bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian yang 1 lagi menyendiri, wa wahidun fardun. Yang 1 menyendiri, yaitu Rajab. Karena setelah Muharram masih ada Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah. Kemudian baru Rajab. Sementara yang 3 berurutan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. 4 bulan ini bulan yang dimuliakan. Ada konsekuensi hukum tertentu yang harus dilaksanakan oleh orang Islam. Salah satu di antaranya, dalam 4 bulan yang dimuliakan ini, orang Islam tidak boleh merencanakan peperangan, melakukan penyerangan, tidak boleh di 4 bulan ini, kecuali diserang. Kecuali diserang. Harus membalas, mempertahankan diri tidak apa-apa. Tapi memulai tidak boleh. Ini antara lain konsekuensi hukum. Oleh karena itu kita sekarang ada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala selain bulan Ramadan. Dan baginda Nabi menyatakan Rajabun syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadanu syahru ummati. Hadis ini cukup masyhur. Nabi menyatakan bulan Rajab itu bulannya Allah.
Bulan Sya'ban bulanku, bulan Ramadan bulan umatku. Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulanku kata Nabi. Dan Ramadan adalah bulan umat ini. Ada beberapa tafsir menafsirkan hadis ini. Salah satu di antaranya Syekh Al-Imam Al-Warraq. Beliau menafsirkan hadis ini dengan perkataannya bahwa yang dimaksud sabda Nabi itu, kata beliau, Rajabun syahruz zar'i wa Sya'banu syahrus saqi wa Ramadanu syahrul hasadi. Rajab itu bulan menanam. Bulan Sya'ban bulan merawat, menjiram. Bulan Ramadan bulan menuai apa yang ditanam. Artinya apa? Maksudnya bahwa kita tentu tidak bisa langsung menuai, panen. Tidak bisa, tidak mungkin. Pasti harus kita lalui dengan yang pertama menanam. Artinya kita harus menanam. Menanam dulu. Gak mungkin orang langsung panen. Menuai, tidak mungkin. Apa yang mau dipanen kalau dia tidak menanam? Orang harus menanam dulu. Oleh karena itu tanamlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Tanamlah amal soleh sebanyak-banyaknya. Maka kelak kita akan menuai dan memanen apa yang telah kita tanam. Artinya orang itu harus menanam dulu. Tidak mungkin orang langsung menuai. Jadi menanam dulu. Kemudian yang kedua merawat. Kalau kita menanam kita harus merawat. Kalau tanaman kita ingin subur dan baik. Kalau tanaman itu hanya kita tanam kemudian kita biarkan, tidak dirawat, tidak disiram, tentu tanaman itu tidak akan subur. Bisa-bisa tanaman yang kita tanam menjadi mati. Oleh karena itu maka langkah yang kedua merawat. Merawat tanaman yang kita tanam. Merawat kebaikan yang telah kita lakukan. Bukan menghentikan. Merawat dan meneruskan ibadah amal soleh yang kita kerjakan. Bukan merusak dan menghentikan, tidak. Kita rawat baik-baik. Kita tingkatkan nilainya. Seperti sholat misalnya. Kita berusaha untuk merawat sholat itu. Sampai kita mati. Bukan menghentikan. Tapi kita rawat, kita jaga, kita pelihara. Agar tanaman, baik itu yang berupa amal soleh, ibadah, nanti kita dapat menuainya dengan sempurna. Kita dapat memanen dengan baik. Jadi yang kewajiban kita yang kedua adalah merawat. Merawat tanaman, merawat amal soleh, merawat ibadah yang telah kita kerjakan. Bukan menghentikan dan merusak, tidak. Kita teruskan, kita jaga, kita pelihara, dan kita tingkatkan. Kemudian yang ketiga, barulah kita menuai atau memanen kebaikan yang kita tanam. Amal soleh, amal ibadah yang kita kerjakan. Lebih-lebih di bulan Rajab ini. Karena bulan Rajab Allah meningkatkan pahala ibadah yang kita lakukan. Tidak sama ibadah yang kita kerjakan di bulan Rajab dengan di bulan lainnya. Allah lipat gandakan amal pahala yang kita lakukan. Apapun itu. Bacaan Quran kita, solat kita, zikir, wirid kita, bacaan Quran kita, sedekah kita, nilai pahalanya Allah tingkatkan di bulan Rajab ini. Jadi menurut Syekh Al-Imam Al-Warraq itu maksud dari sabda baginda Nabi, Rajab bulan Allah,
Sya'ban bulanku, dan Ramadan bulan umatku. Artinya kita harus memulai dengan menanam. Langkah yang kedua, merawat tanaman yang telah kita tanam. Kita jaga, kita siram, kita rawat, kita pelihara, agar tanaman itu tumbuh dengan subur. Dan kelak yang ketiga, baru merawat, baru menuai, mempanen apa yang telah kita tanam. Oleh karena itu lebih-lebih di bulan Rajab kita perbanyak doa, kita perbanyak amal soleh, kita perbanyak sedekah, kita perbanyak ibadah. Karena ibadah di bulan Rajab ini Allah tingkatkan nilai pahalanya tidak sama dengan nilai ibadah di luar bulan Rajab tapi selain Ramadan. Kalau untuk Ramadan Allah sangat melipat gandakan. Mudah-mudahan kita dapat merawat, menanam, merawat, dan mudah-mudahan kita bisa menuai amal soleh, amal ibadah yang kita kerjakan. Tentu yang kita akan panen dan kita menuainya adalah kelak di akhirat. Oleh karena itu maka pahala dari amal ibadah yang kita kerjakan di dunia ini memang tidak Allah berikan di dunia, tapi Allah berikan di akhirat kelak. Itu yang utuh, walaupun sebagian Allah berikan di dunia. Oleh karena itu kita lihat saja hidupnya orang yang rajin ibadah, hidupnya orang yang rajin keluar masuk masjid beribadah, beda dan lain. Sinar wajahnya pun juga lain. Walaupun yang utuh pahala ibadah, pahala amal soleh ini Allah berikan kelak di akhirat yang utuh. Kenapa tidak Allah berikan di dunia? Apakah Allah tidak sayang kepada kita? Apakah Allah tidak kasihan kepada kita? Justru Allah sayang dan kasihan kepada kita. Dan yang kedua, supaya roda kehidupan ini berjalan dengan normal dan baik. Bayangkan kalau pahala ini Allah berikan di dunia. Langsung misalnya. Allah langsung berikan di dunia, langsung turun dari langit. Apakah itu berupa uang atau emas? Misalnya orang baca Quran, Nabi bersabda, Quran itu kalau dibaca dengan benar, 1 huruf 10 pahalanya. 1 huruf 10. Tinggal kita kalikan berapa huruf yang kita baca. Al-Quran itu ada 1.025.000 huruf. 1.025.000 huruf. 50.000, 25.000 huruf. Itu hurufnya. Suratnya ada 114 surat. Juznya ada 30 juz. Ayatnya ada 6.666 ayat. Kalimatnya ada 77.450 kalimat. Itu Al-Quran. Kalau kita baca 1 huruf, 1 huruf saja, kata Nabi, alif lam mim, itu bukan 1 huruf, itu 3 huruf. Alif, lam, dan mim. Kalau kita baca dengan benar, 1 hurufnya 10. Kalau 3 berarti 30. Itu alif, lam, mim saja. Apalagi surat Fatihah, apalagi surat Yasin. Berapa huruf itu? Kalau kita baca dengan benar, bitajwid wa tartil, maka kita akan mendapatkan per huruf 10. Baca sholawat, 1 sholawat, bukan 1 huruf. Kalau sholawat, 1 huruf, 1 sholawat 10. Sesuai dengan sabda Nabi, man shalla alayya sholata wahidah, sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, 1 kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Allah balas 10 kali. 1 solawat dibalas 10. Kalau Quran 1 huruf, bukan 1 Quran, bukan, tapi 1 huruf. Kalau ini diberikan di dunia, kemudian malaikat menurunkan atau mengantarkan ke rumah kita masing-masing, saya yakin roda kehidupan ini akan salbut, akan kacau. Akan kacau. Bayangkan kalau orang semua langsung diberi,
Saya yakin gak ada orang yang mencari uang. Paling semua pegang tasbih, atau pegang Al-Quran, atau sholat terus. Karena langsung ada malaikat nanti yang memberikan. Baik diantarkan langsung, atau dilempar dari atas langit. Baik itu berupa uang ataupun emas. Oleh karena itu jangan suudzon kepada Allah. Jangan buruk sangka kepada Allah. Yang harus kita lakukan kepada Allah adalah husnudzon, baik sangka kepada Allah. Kita tidak tahu ada apa di balik itu. Kita tidak tahu. Seperti pahala ini. Allah tidak berikan sekarang di dunia yang utuh dari amal ibadah yang kita kerjakan. Apakah itu sholat? Kenapa? Karena kasihan kepada kita, karena sayang kepada kita. Yang kedua, agar roda kehidupan ini berjalan dengan normal. Karena kalau langsung diberikan sekarang pahala itu, saya yakin roda kehidupan akan macet, tidak akan berjalan. Tidak ada orang yang berdagang, tidak ada orang yang mencari ikan di laut, tidak ada orang yang bercocok tanam. Untuk apa? Wong sudah langsung ada uang, malaikat mengantarkan uang. Untuk apa masih kerja? Tidak perlu menjadi pegawai negeri, wira swasta, konglomerat, gak perlu. Tinggal duduk di rumah, ibadah, amal soleh, malaikat sudah mengantarkan. Maka roda kehidupan ini akan macet. Kalau yang bertani tidak apa, kita akan makan apa? Kalau yang bercocok tanam tidak ada, lalu kita mau makan apa? Tidak mungkin kita makan emas. Kalau yang mencari ikan tidak ada, lalu apa yang akan kita jadikan lauk pauk kita? Maka roda kehidupan ini akan kacau, akan selbut. Oleh karena itu Allah berikan pahala yang utuh kelak di akhirat. Bukan di dunia ini. Walaupun sebagian Allah berikan di dunia. Oleh karena itu jelas nampak kepada kita beda kehidupan orang yang rajin ibadah, rajin melaksanakan amal soleh, rajin keluar masuk masjid untuk beribadah, dengan yang tidak sholat, dengan yang tidak ibadah. Beda kehidupannya. Artinya apa? Bahwa juga sebagian Allah berikan di dunia, walaupun yang utuh kelak Allah berikan di akhirat. Mudah-mudahan kita dapat menanam kebaikan, merawat, dan kemudian menuainya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal barrur raufur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, nasiril mu'minin wa mukhzil kafarati wal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, mujzilu thawabis sabirin wa thawabis shaimin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh asyraful anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha faqad fazal muttaqun wa'lamu
أن الله أمركم بالاعتصام بحبله المتين فأطيعوا ونهاكم عن التفرق فاحذروا واعلموا أيضا أن الله أمر بأمر بدأ فيه بنفسه فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشافعنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين والمبتدعين وأهلكهم يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين في بلدتنا إندونيسيا اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في روهينيا ميانمار اللهم انصر المسلمين في الهند اللهم انصر المسلمين في مالي أفريقيا اللهم انصر المسلمين في كل مكان وفي كل زمان يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر المسلمين عامة خصوصا COVID-19 اللهم ارفع وادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة خصوصا COVID-19 اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أجل وأتم وأعز وأكبر